Kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang tinggal di desa pedalaman yang terletak di Pulau Sumatera. Dengan Parman sebagai kepala keluarga dan juga Rohimah sebagai istri, mereka berdua harus hidup dengan serba kekurangan setelah mereka diterpa ujian secara bertubi-tubi. Usaha yang mereka rintis harus bangkrut dengan waktu yang sangat singkat. Dan semua itu disebabkan karena ambisi mereka sendiri. Ingin menjadi orang kaya, memiliki usaha yang besar, dan tak ingin dipandang rendah oleh tetangga maupun keluarga. Ya, setelah 2 tahun mereka menikah, mereka berdua memutuskan untuk meminjam modal kepada rentenir dan juga menjual warisan dari orang tuanya. Bahkan akibat keputusannya itu, mereka selalu mendapatkan cibiran dan juga cemoohan dari orang sekitar. Tentu, keputusan yang mereka ambil dilandasi dengan rasa iri, dengki, dan juga kebencian kepada keluarganya yang membuat kehidupan keluarga mereka hancur seketika. Ya, Parman, sewaktu ia masih muda, Parman merupakan anak dari keluarga yang cukup berada. Orang tua Parman pun disebut di kampungnya dengan julukan si juragan tanah. Namun, kekayaan keluarganya justru membuat kedua orang tua Parman yang kala itu salah mendidik anak-anaknya, terutama mendidik Parman. Ya, Parman menjadi anak sebagai anak yang manja dan juga pemalas. Hingga larut dalam usianya dewasa, ditambah kedua orang tuanya meninggal. Semua harta sudah dibagi rata termasuk terhadap Parman. Akan tetapi, Parman tak bisa mengelola dan juga memanfaatkan warisan dari orang tuanya yang membuatnya menjual satu persatu warisan tersebut. Dan di saat itulah Parman mengalami penderitaan dalam hidupnya. Sedari kecil tak pernah bekerja, kini ia harus bekerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Selain itu, saudara-saudara kandung Parman tak mau lagi membantu dan juga ikut campur urusan keluarga Parman. Setelah mengalami kebangkrutan, Parman pun harus bekerja serabutan. Bahkan pekerjaan apapun ia lakukan asal mendapatkan bayaran. Dan kini ia bekerja menjadi seorang buruh pacul pertambangan pasir. Dengan penghasilan yang sangat kecil, ya, satu ritnya hanya dibayar 1.000 perak di masanya. Sekop demi sekop pasir ia lempar ke dalam bak truk pengangkut pasir. Kucuran keringat pun tak terhitung lagi. Kulit putihnya berubah menjadi hitam pekat. Dan kini tubuhnya kurus karena termakan beban pikiran yang berat. Hari demi hari Parman jalani kehidupannya penuh dengan keluhan. Ditambah ketika Parman melihat kehidupan kedua saudara kandungnya yang sangat berbeda jauh dengan kehidupan keluarganya. Dan ia terngiang-ngiang ucapan dari Sigit, kakak kandungnya yang kala itu mengatakan bahwa Parman terlalu ambisi dan tidak sabaran yang akhirnya membuat kehancuran baginya. Ya, Parman bukannya bersyukur ketika dinasehati sang kakak, justru ia malah membenci kepada Sigit yang seakan-akan ucapan Sigit telah menghinanya. Siang itu, Parman seperti biasa, ia berjalan kaki menuju area pertambangan dengan membawa sekop di atas pundaknya. Dan ia pun mulai memuat pasir ke atas truk bersama Tarjo, teman dekatnya. Terik matahari siang itu terasa sangat menyengat yang membuat Parman dan juga Tarjo terlihat kelelahan. Lalu Tarjo pun berkata, "Man, ngaso dulu yuk. Cuapek banget aku loh, Man." Ajak Tarjo, teman seprofesinya. "Ayolah. Asem tenan, cari duit susah banget ya, Jok," sahut Parman sembari mengelap keringat dengan lengan bajunya. Mereka berdua pun menuju ke warung kecil yang berdiri di pinggiran tambang pasir. "Mbok, es loro ya, es teh," pesen Parman. Ya, lalu mereka berdua pun duduk di bawah pohon akasia yang cukup rindang menjuntai tinggi. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul sembari menikmati segelas es teh yang mereka beli.
Di dalam obrolannya mereka sedikit membicarakan sosok Pak Haji Tur. Ya, Pak Haji Tur selain juragan di kampungnya, Pak Haji Tur juga merupakan pemilik tambang pasir yang mereka kerjakan. Man, Pak Haji Tur itu gimana ya cari duitnya? Duitnya itu lebih sebanyak banget. Kamu tahu gak? Kemarin itu man, pas aku ke rumahnya, duitnya itu loh ada di mana-mana man. Kayak orang gak butuh duit lagi. Tumben kamu itu Jojo pinter kayak gitu. Oh iya, Pak Haji itu kan orangnya baik tuh. Kapan-kapan kita kesana yuk. Siapa tahu lah Jo, kita diajarin sama Pak Haji. Udah bosen aku Jo hidup melarat terus. Dihina, kasihan sama anak istriku. Tak ajak susah terus Jo, gak pernah tak ajak bahagia. Jawab Parman sembari merakit rokok lintingan. Usaha bangkrut, ninggalin hutang, pusing aku Jo. Imbuh Parman lagi, lalu menyalakan rokok lintingannya yang baru ia buat. Ya, Pak Haji Tur merupakan seorang juragan yang terkenal kedermawanannya dan juga kebaikannya. Tak segan-segan jika Pak Haji Tur bersedekah, ia bersedekah langsung membuat satu masjid di kampungnya. Selain itu, Pak Haji Tur merupakan salah satu pemilik pertambangan pasir yang mereka kerjakan. Hingga suatu ketika, mereka berdua pun ke rumah Pak Haji Tur untuk meminta uang perbaikan diesel penyedot pasir yang rusak. Ya, hubungan Parman, Tarjo dengan Pak Haji Tur lumayan dekat. Tentu karena mereka berdua merupakan anak buah Pak Haji Tur. Rusak lagi man. Kamu itu pito man kalau kerja. Udah usah didandanin, beli aja yang baru lagi aja. Ucap Pak Haji Tur sembari memberikan sekepok uang untuk membeli diesel yang baru. Sontak Parman dan Tarjo pun kala itu terheran-heran dengan mudahnya Pak Haji Tur mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk kembali membeli diesel baru. Padahal kala itu dieselnya hanya rusak ringan. Waduh, piye toh Pak Haji, kok malah beli baru? Sudah, biar kamu itu enak kerjanya man. Kalau dieselnya baru, kamu kan semangat. Bisa sampai berit-berit, sampai beberapa truk aja kamu kuat kalau dieselnya baru. Wes toh, nurut toh sama aku. Pak Haji, mbok yo aku tuh sama Tarjo diajari cari duit yang mudah toh. Biar bisa kaya seperti jenengan loh Pak Haji. Serius nggak kamu nanya begitu man? Iya Pak Haji, temenan aku serius. Jawab Parman dengan begitu semangatnya. Sedangkan Tarjo hanya melongok dan sesekali memegangi pundak Parman. Ya wis, sini masuk dulu. Sambil ngopi kita, biar enak ceritanya man. Ajak Pak Haji kepada Parman dan juga Tarjo. Parman bersama Tarjo kala itu sangatlah senang. Yang didamba-dambakan sejak lama pun akhirnya bisa tercapai. Walaupun hanya sekedar obrolan, bukan pemberian uang berkepok-kepok. Pak Haji Tur terlihat mengeluarkan satu bungkus rokok kretek. Lalu ia menyalakan dan menghisap rokoknya dengan perlahan. Lalu menyemburkan asap rokoknya lalu berkata, "Kamu serius nggak man? Kalau memang kamu serius, besok bulan Suro kamu ikut aku ke Jawa." "Mau ngapain Pak Haji?" "Loh, katanya kamu pengen kaya. Yo, kamu harus ikut aku biar kamu tahu." Maksudnya gimana tuh Pak Haji? Aku gak maksud. Jawab Parman yang memang kala itu tak mengerti maksud dari perkataan Pak Haji. Sedangkan Tarjo terlihat asik memakan kacang rebus dan sesekali menghisap rokoknya. "Minta bantuan kepada Gusti Ratu man," ucap Pak Haji di sela-sela obrolan mereka berdua. Parman bersama Tarjo yang mendengarkan hal itu kala itu sontak mereka berdua pun terkejut. Bahkan Tarjo sampai menyemprotkan kopi yang barusan ia minum. "Pesugihan Pak Haji?" tanya Parman. "Iya mohon, kue kabeh jangan bilang siapa-siapa. Yang tahu cuman kamu orang. Kalau sampai bocor, kamu berdua tak jadikan tumbal."
Mendengarkan hal itu, Parman dan Tarjo sedikit bergidik ngeri karena ucapan Pak Haji kala itu seperti ancaman yang nyata di depan mata. Ya, mereka berdua baru menyadari bahwa selama ini para buruh pasir bahkan para warga sekitar sering meninggal dunia dengan secara mendadak. Mungkin mereka semua menjadi tumbal Pak Haji, sangka Parman di dalam hatinya. Ya wis, sekarang kamu pulang aja dulu. Jangan lupa, dipikir-pikir dulu, dipikir matang-matang dulu, Man. Kalau kamu itu siap ikut. Parman bersama Tarjo kala itu kembali pulang menuju ke tempat penambangan pasir dengan membawa rasa bahagia dan juga takut. Sesampainya di pertambangan ia kembali bekerja, namun kali ini mereka selalu terngiang-ngiang dengan ucapan dari Pak Haji. Man, ternyata Pak Haji itu pesugihan toh. Wedi aku, Man, tanya Tarjo di sela-sela saat ia menyekop pasir. Yang penting kan sugih toh Jojo, daripada kere seperti kita. Aku mah gak mau, Man. Takut aku, Man. Takut sama dosa. Katanya, Man, yo, kalau orang pesugihan itu besok matinya jasadnya jadi ketepuk pisang, Man, sahut Tarjo dengan sedikit meledek Parman. Parman selalu terngiang dengan ajakan Pak Haji Tur. Sebenarnya ia sedikit takut juga sama seperti yang dirasakan Tarjo. Namun di sisi lain Parman yang mempunyai kebutuhan dan juga ambisi yang tinggi, ditambah cicilan terhadap rentenir yang bunganya selalu bertambah-tambah, yang membuat mata hatinya lambat laun tertutup dengan gemerlapnya dunia. Ditambah kebencian Parman kepada keluarga yang membuatnya sangat ingin melakukan pesugihan demi dipandang baik dari mereka. Dan tentu untuk pembalasan dendam bahwa Parman bisa lebih sukses dari kedua kakak-kakaknya. Akhirnya rasa tamak, iri dan juga dengki yang sudah menutupi mata hatinya, Parman pun mengiyakan ajakan Pak Haji. Namun berbeda dengan Tarjo, Tarjo lebih memilih hidup apa adanya daripada kaya tapi tak bahagia. Hari demi hari pun terus berlalu tak terasa, bulan suro pun telah tiba. Parman yang sudah yakin dengan apa yang akan ia lakukan, dan ia pun sudah siap dengan semua resikonya. Nyawanya pun sudah siap dipertaruhkan demi mendapatkan kekayaan secara instan. Parman kala itu menyembunyikan semua itu kepada sang istri, dan ia mengatakan bahwa ia diajak Pak Haji untuk menemani ke rumah saudara yang ada di daerah Jawa. Parman bersama Pak Haji akhirnya mereka berdua berangkat menuju ke Jawa dengan menggunakan mobil Kijang kapsul milik Pak Haji. Selama perjalanan mereka berdua menghabiskan waktu untuk ngobrol ngalor ngidul dan juga sesekali membahas tentang pesugihan yang akan Parman lakukan. Man, setelah kamu berhasil nanti, kamu harus menutup semuanya dengan kebaikan, biar orang-orang itu gak curiga sama kamu. Ya, Pak Haji kala itu menyarankan kepada Parman setelah usai dan juga berhasil melakukan ritual dan menjadi orang kaya, Parman harus menutupi rapat-rapat semua itu dengan hal-hal baik, seperti membuka usaha, sering bersedekah, dan masih banyak lagi. Tentu dengan tujuan agar para warga tak mengetahui jika Parman telah melakukan pesugihan. 2 hari setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah desa kecil yang letaknya tak begitu jauh dengan pantai. Lalu Parman diantar oleh Pak Haji menuju ke rumah kuncen yang bernama Mbah Suro. Parman bersama Pak Haji mereka harus meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Jarak antara mobil Pak Haji yang kala itu diparkir di lahan kosong dekat dengan warung ke rumah Mbah Suro terbilang cukup jauh, ditambah jalanan hanya satu tapak melewati rimbunan pepohonan liar. Malam yang semakin larut, Parman bersama Pak Haji terus menyusuri jalanan satu tapak yang gelap gulita. Mereka berdua hanya mengandalkan penerangan dari senter yang Pak Haji bawa.
untuk menyibak gelapnya malam. Tak terlihat cahaya sedikit pun kecuali sorot senter mereka. Malam itu seolah-olah bersahabat dengan mereka berdua. Deruan suara jangkrik pun terdengar dan suara kodok pun terdengar saling sahut menyahut yang menambah suasana malam semakin hangat dan terasa dekat bagi mereka berdua. Selama perjalanan, mereka berdua hanya terdiam dan kedua matanya selalu menatap tajam ke arah jalanan satu tapak yang mereka lewati. Setelah 1 jam mereka jalan, akhirnya mereka berdua melihat sebuah gubuk yang berdiri di bawah pohon rindang. Di depan gubuk terlihat seorang laki-laki tua tengah berdiri sembari memegangi tongkat dan melihat ke arah mereka yang sedang berjalan menuju ke arahnya. "Nah, itu Mbah Suro, Man," ucap Pak Haji Tur setelah sekian lama berdiam. Parman kala itu sedikit takut ketika melihat Mbah Suro dari kejauhan. Selain usianya yang sudah tua, Mbah Suro pun memiliki wajah yang lumayan seram. Wajahnya dipenuhi dengan bintik-bintik kecil seperti kutil. Bahkan ketika mereka berdua sudah berada di depan Mbah Suro terlihat sangat jelas. Seluruh wajah, kaki dan juga tangan Mbah Suro terlihat pula bintik-bintik kecilnya. Mbah Suro menatap sinis setelah kedatangan mereka. Namun di sini Parman berusaha menenangkan diri karena sejak awal ia sudah diberitahu oleh Pak Haji mengenai sifat dan juga keseharian Mbah Suro. Alhasil Parman pun lambat laun bisa mengadaptasikan dirinya. Belum sempat sempurna mengadaptasikan dengan Mbah Suro, Parman kala itu kembali melihat sosok wanita tua tengah duduk di samping gubuk. Ya, wanita itu merupakan istri Mbah Suro. Ya, wanita itu pun sama seperti Mbah Suro. Wajah dan juga sekujur tubuhnya dipenuhi bintik-bintik kutil, namun yang membedakan hanyalah dari rambutnya saja. Di balik kengerian dan juga tatapan sinis Mbah Suro, ternyata Mbah Suro orangnya sangatlah baik dan juga ramah. Mbah Suro terlihat sangat akrab dengan Pak Haji. Sesekali ia memegangi pundak Pak Haji sembari berkata, "Sehat kabarmu, Le? Gimana usahamu, lancar toh?" tanya Mbah Suro sembari menepuk-nepuk pundak Pak Haji. "Alhamdulillah, Mbah. Baik." "Ya sudah, ayo masuk dulu," jawab Mbah Suro yang kemudian mengajak mereka berdua masuk. Dan pada saat itulah setelah mereka duduk bersama di atas tikar, istri Mbah Suro pun kemudian membawa nampan yang berisikan 3 teh hangat dan juga ubi rebus. Setelah sekian lama ngobrol ngalor ngidul antara Mbah Suro dan juga Pak Haji, Mbah Suro pun mulai membuka obrolan terhadap Parman sembari menyalakan rokok kretek pemberian Pak Haji. "Le, kamu serius ingin mengikuti jejaknya Tur?" tanya Mbah Suro membuka obrolan. "Je, Mbah, saya sudah siap." "Dimantepin dulu, Le. Kalau kamu sudah ritual, semua perjanjian tak akan bisa dibatalkan. Dan ingat resikonya. Setiap 1 tahun sekali, kamu harus menyiapkan 1 nyawa untuk persembahan Gusti Ratu. Jika kamu gagal, maka nyawamu yang akan menjadi gantinya," imbuh kembali Mbah Suro. Parman kala itu yang sudah diliputi rasa iri, dengki dan juga kebencian, ia pun dengan sangat yakin untuk melakukan ritual. "Ya sudah, nanti jam 12 malam lebih, kamu tak antar ke tempatmu semedi. Ingat yo, kamu tidak boleh gagal. Jika kamu gagal, kamu bisa gila, bahkan bisa saja kamu mati." Dengan segala keyakinan dan siap akan semua resikonya, Parman pun setuju untuk melakukan ritual perjanjian pesugihan dengan Gusti Ratu. Ya, pesugihan yang akan Parman lakukan merupakan sebuah perjanjian dengan Ratu pemberi kekayaan. Dan singkat cerita, setelah sekian lama Parman melakukan ritual pesugihan di sebuah gua, akhirnya Parman pun bertemu dengan Gusti Ratu.
Tentu setelah melewati berbagai macam cobaan yang silih berganti yang mengganggu ritualnya. Setelah selesai bertemu dengan Gusti Ratu, Parman hanya diberi batu hitam kecil yang dibungkus dengan kantong kain hitam yang dimasukkan ke dalam kotak peti kecil. Dan Gusti Ratu pun berkata, "Batu itu kamu simpan. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Batu itulah yang nantinya akan memberimu kekayaan. Bukalah peti itu setiap malam Jumat Pahing. Dan jangan lupa, setiap malam 1 suro kamu harus memberiku 1 nyawa untuk melanggengkan kekayaanmu." Parman yang sudah gelap mata, hatinya yang sudah diliputi kebencian, iri, dan juga dengki yang sudah membara, ia pun sudah tak menghiraukan tentang resikonya, bahkan tak hanya nyawanya saja. Nyawa satu keluarganya pun sudah tak dihiraukan oleh Parman. Tentu karena rasa tamak yang sudah membutakan mata hatinya, Parman pun tetap meyakini bahwa kebahagiaan sebenarnya hanyalah ketika memiliki harta yang melimpah. Dan benar saja, setelah kembali dari Jawa, uang lembaran merah bertumpuk di dalam peti yang kala itu ia buka di malam Jumat Pahing. Padahal awalnya peti itu hanya berisikan batu hitam, namun kini berubah menjadi kepokan uang lembaran merah. Parman yang melihat begitu banyak uang di hadapannya, ia pun melongo dan langsung berandai-andai. "Lihat saja kamu, Kit. Aku sekarang lebih hebat darimu. Kamu sudah gak bisa menghinaku lagi," kerutuk Parman. Parman lalu membuka usaha warung sembako. Kala itu ia mengatakan kepada istri, tetangga, dan juga saudaranya bahwa ia telah dibantu oleh Pak Haji Tur dengan sistem bagi hasil. Tentu semua orang kala itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Parman. Dan singkat cerita, dengan waktu yang sangat singkat, Parman pun menjadi orang yang berkelimpang harta. Akan tetapi, di balik kekayaan dan juga kebahagiaan Parman ada sebuah hati seorang manusia yang berduka. Ya, tentu hati mereka yang mendapati keluarganya meninggal secara mendadak. 2 tahun berjalan, kala itu istri Parman mulai curiga dengan semua kekayaan yang didapatkan sang suami yang terbilang cukup singkat. Lalu istrinya pun berkata, "Mas, aku mau nanya Mas, tolong dijawab jujur ya Mas. Kamu itu bagaimana caranya? Kok bisa mendapatkan kekayaan secepat ini Mas? Tolong Mas, jujur Mas, jangan bohongi aku terus Mas," tanya istri Parman yang menekan Parman agar berkata jujur. Ya, selama ini Parman hanya mengatakan kepada sang istri bahwa toko yang ia miliki saat ini yang dulunya bagi hasil kini telah menjadi miliknya. Jadi ya wajar jika mempunyai uang banyak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, rahasia Parman pun diendus oleh istrinya sendiri, yang kala itu istrinya dengan sengaja mengintip ke sela-sela pintu yang sedari dulu memang dilarang oleh Parman untuk memasuki kamar itu. Dengan didorong rasa penasaran, mengapa di setiap malam Jumat Pahing Mas Parman bermalam di kamar itu. Ya, itulah yang membuat curiga istrinya selain kekayaan yang didapat secara tak wajar. Dan pada saat itulah istrinya pun kaget ketika melihat Parman mengambil kepokan uang lembaran merah dari dalam peti. Sontak istrinya pun terus-terusan mendesak Parman agar berkata jujur. Dan di saat itulah Parman mulai berkata jujur. Namun hal di luar dugaan Parman pun terjadi. Ya, awalnya Parman mengira jika istrinya akan setuju setelah mengetahui semuanya. Justru istrinya pun malah meminta cerai dengan dalih ia tak mau jika keluarga dan juga anak-anak mereka akan menjadi tumbal akibat keserakahan Parman. Perceraian pun terjadi. Parman mulai merasakan betapa hampanya kehidupan tanpa keluarga. Bahkan ia mulai sadar bahwa
keluarga lebih berharga daripada kekayaan yang ia miliki saat ini. Parman mulai tak bisa mengontrol dirinya hingga akhirnya nyawa Parman sendiri menjadi tumbal pesugihannya. Yang kala itu ia tak berhasil mendapatkan tumbal. Namun ada keanehan setelah meninggalnya Parman. Ya, kala itu ketika jasadnya akan dimakamkan, seakan-akan bumi menolak jasadnya. Banyak sekali keanehan ketika proses pemakaman. Dari hujan lebat disertai angin yang kencang, liang lahat yang selalu ada airnya, dan tak hanya itu, jasad Parman kala itu tak bisa dimasukkan ke liang lahat yang membuat jasadnya harus dipaksa masuk ke dalam berbagai macam cara. Dan puncak keanehannya kala itu, ketika jasad Parman telah berada di liang lahat, tiba-tiba saja jasadnya dililit sebuah ular yang terbilang cukup besar yang membuat para warga bergidik ngeri dan juga histeris. Bahkan tak hanya itu, kematian Parman menjadi sebuah sejarah kelam bagi warga desa ketika mengingat kengerian proses pemakaman jasad Parman. Dan kala itu, desas-desus pesugihan pun mulai ramai dibicarakan oleh para warga setelah kematian Parman yang tak wajar, sampai proses pemakaman yang terbilang mengalami banyak sekali keganjilan. Tentu tak pernah ada sebelumnya pemakaman jasad seperti pemakaman jasad Parman. Dan kala itu, salah satu sesepuh desa yang bernama Mbah Untung, ia sangat meyakini jika semasa hidup Parman telah bersekutu dengan Nyi Roro Kidul, pemberi kekayaan, yang mengakibatkan keanehan proses pemakaman dan juga bumi seakan-akan menolak jasadnya. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan mungkin untuk teman-teman dimanapun berada yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.